Sikap 1. Sikap 2. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tematika. Tematika itu tentang benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, tentang wujud benda. Nah, hari ini kalian sudah siapkan kan bukunya? Buku tematika tentang benda di sekitarku. Oke, kalau sudah siap, sekarang sebelum belajar mau absen dulu ya. Anissa, Buma, Cynthia, Dania, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, kalau gitu sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah yang pertama itu kalian dapat menyebutkan sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu kalian juga dapat membedakan jenis-jenis benda. Dan kalian juga dapat mengamati benda-benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitar kita. Dan kalian juga dapat menuliskan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitar kita. Kita mulai belajarnya ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu menuliskan tanggal ya. Sekarang tanggal 21 Januari tahun 2021. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kita kan sudah mengambil di temanya tentang benda di sekitarku, tema 3 itu. Nah, subtemanya adalah wujud benda. Nah, sebelum kita lanjutin ke wujud benda, adakah kalian tahu benda dibagi menjadi berapa bagian? Kita tulis ya. Benda dibagi menjadi benda hidup, dan benda mati. Nah, ini adalah benda berdasarkan jenisnya. Benda hidup dan benda mati. Coba, siapa yang tahu yang termasuk ke dalam benda hidup itu apa? Ya, makhluk hidup. Betul sekali. Makhluk hidup itu terbagi menjadi yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Ini adalah contoh benda hidup. Benda hidup itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Kenapa bisa dikatakan benda hidup? Karena mereka tumbuh dan berkembang biak. Nah, selanjutnya ada benda mati. Kalau benda mati itu yang kayak gimana ya? Kalian tidak usah bingung. Nah, kalian bisa sebutkan nih benda-benda yang ada di ruangan sekitar kalian. Misalnya ada sapu, terus meja, yang ketiga ada kursi, dan seterusnya. Nah, benda hidup dan benda mati itu ada di sekitar kita setiap hari. Nah, kalian juga tidak usah bingung ketika membedakan mana benda hidup dan mana benda mati. Karena kalau benda mati itu dia tidak bisa berkembang biak dan dia juga tidak bernapas, dia tidak berjalan. Nah, kalau benda mati itu berjalannya membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan kalau benda hidup dia tidak perlu membutuhkan orang lain untuk dia supaya bisa berjalan dan bernafas. Oke. Ini bisa kalian tulis ya.
Terus nanti kalian bisa ingat-ingat kembali ketika kalian menemukan ada beberapa soal yang menanyakan tentang benda hidup dan benda mati. Singkatnya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit dari buku tema 3 ini. Silakan bukunya disiapkan. Kalau sudah siap, boleh kalian buka bukunya halaman 60. Nah, di halaman 60 ini tentang wujud benda ini, kalian pasti pernah kan melihat wujud benda. Wujud benda itu pasti berbeda-beda. Apalagi benda mati. Banyak bentuknya, dari mulai bentuk, warna, terus karakteristiknya ya. Nah, wujud benda itu terbagi wujud benda terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada benda padat, wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Wujud benda padat itu yang seperti apa sih? Yang seperti kalian sering temukan di sekitar kalian. Nih, gak usah bingung, papan tulis adalah wujud benda padat. Kok bisa ya dikatakan sebagai benda padat? Coba kalian pegang aja. Terus ketika kalian masukkan ke dalam kantong, apakah benda itu berubah mengikuti tempatnya atau tidak? Seperti itu. Dan ketika kalian pegang, ada rasanya. Atau bisa juga kalian genggam, seperti halnya spidol, bisa kalian genggam seperti itu. Wujud benda. Terus kalau benda cair itu kalian dapat menyimpulkannya nih ketika kalian memegang air nih, seperti ini. Ini saya punya gelas dan ini botol yang berisi air. Nah, ketika airnya dipindahkan ke dalam gelas, apakah bentuknya akan mengikuti tempatnya? Coba kalian dapat simpulkan ya. Lihat wujud benda cair dengan benda padat apakah berbeda? Ini benda cair. Nah, sekarang saya mau memasukkan spidol. Spidol kan termasuk benda padat ya, ke dalam tempat pensil. Kayak gini. Kalian masukin ya. Apakah spidolnya berubah? Apakah spidolnya mengikuti tempat? Apakah spidolnya tetap seperti semula, seperti awal? Nah, kalau misalnya seperti awal, berarti itu termasuk wujud benda padat, karena benda padat tidak mengikuti tempat atau tidak mengikuti wadah ketika si benda padat dimasukkan ke dalam tempat. Begitu ya. Terus yang ketiga itu ada wujud benda gas. Kira-kira apa saja sih yang termasuk benda gas? Nih, benda gas itu ada seperti kalian coba kalau kalian nafas itu kalian menghirup apa? Udara kan? Nah, oksigen. Jadi yang termasuk ke dalam wujud benda gas itu oksigen, udara. Terus buang angin juga termasuk gas ya. Jadi ini adalah buang gas. Nah, terus selain itu kira-kira apa lagi ya? Nanti kalian dapat simpulkan di halaman 61. Di halaman 61 ini kalian dapat diskusikan mengamati gambar, tentang mengamati gambar yang halaman 61. Kalian dapat diskusikan secara kelompok. Lalu nanti kalian isi dan tuliskan pengamatan kalian di dalam tabel yang sudah tersedia di halaman 61 ya. Di sini ada 3 wujud benda. Yang pertama itu ada benda padat, benda cair, sama benda gas. Nah, kalian cuma tuliskan benda-benda yang ada di gambar ini dan kalian kelompokkan ke dalam wujud bendanya. Misalnya kalian melihat ada panci. Nah, panci ini termasuk wujud bendanya benda padat, cair, atau gas, seperti itu.
Kalau sudah bisa dipahami, kalian bisa kerjakan ya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silakan boleh. Baik, sekarang tugas kalian kerjakan dulu halaman 61 ya. Nah, karena tadi sudah selesai mengerjakan pengamatan yang halaman 61 dan kalian sudah bisa memahami ya sampai sini. Nah, mari sebelum kita pulang, kita evaluasi dulu. Coba hari ini kita belajar tentang apa? Tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, betul sekali, yaitu subtemanya tentang wujud benda. Benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Ya, betul sekali. Lalu wujud benda dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Dan yang termasuk ke dalam benda padat ada di sekitar kita. Misalnya ada contohnya itu sapu, ada handphone, ada spidol, ada gelas, ada botol, dan lain-lain. Selanjutnya wujud benda cair. Mudah sekali membedakan wujud benda gas, benda cair, dan benda padat. Kalau benda cair itu dia selalu mengikuti tempat. Kan tadi kalian sudah mengamati ya di dalam gambar yang ada pada halaman 61. Jadi benda cair itu dia tidak bisa digenggam, hanya bisa dilihat warnanya, lalu bisa juga dicium harumnya, dan dia mengikuti tempat ketika dia dimasukkan dalam satu tempat ke tempat yang lain dan ke tempat satu dan yang lain. Lalu benda gas itu dia oksigen, udara, dan buang gas. Selain itu juga tadi kalian sudah melakukan pengamatan uap yang terjadi ketika air mendidih, itu juga termasuk benda gas. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan nanti kalian melakukan pengamatan ya terhadap balon yang sudah ditiup dan balon yang sudah ditiup lalu dipecahkan. Untuk hari ini sekian dulu ya. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau gitu sekarang dirapikan dulu ya buku-bukunya. Kalau sudah, kita berdoa bersama-sama. Sikap 1, sikap 2, doa sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.